Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ivan. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kemudahan dalam setiap menjalankan usaha. Pada video kali ini saya akan berbagi terkait jabatan yang ada di ASN atau PNS. Apa itu? Silakan simak video ini sampai akhir. Oke? Kawan-kawan semua, dalam tubuh PNS, kalau nanti teman-teman diterima lolos di seleksi CPNS, kemudian nanti diangkat menjadi PNS, mengacu pada pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen PNS menjelaskan bahwa jabatan PNS terdiri atas 3. Yang pertama, jabatan pimpinan tinggi. Yang kedua, jabatan administrasi. Dan yang ketiga adalah jabatan fungsional. Sedangkan pada ketentuan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengenai pokok-pokok kepegawaian, pengangkatan dalam jabatan di lingkup pemerintahan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Yang menarik adalah pada seleksi CPNS 2019 yang lalu, ternyata jabatan fungsional ini memiliki porsi yang lebih tinggi atau sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan struktural. Mengapa begitu? Karena saat ini memang dari BKN sedang menggodok sebuah sistem kerja yang mana nanti kelak diupayakan agar para PNS yang baru pada khususnya adalah mereka yang menempati posisi dalam jabatan fungsional. Nah, apa sih itu jabatan fungsional? Jabatan fungsional itu adalah jabatan yang tidak tertera dalam struktur organisasi, akan tapi keberadaannya sangat diperlukan karena fungsinya untuk melakukan tugas-tugas pokok dari organisasi. Nah, kalau Anda, teman-teman, pada tahun 2021 saat ini bersiap-siap untuk mengikuti seleksi CPNS, alangkah baiknya jika teman-teman memahami apa itu jabatan fungsional. Anda perlu memahami yang pertama adalah kemampuan dan keterampilan khusus, karena jabatan fungsional memang mempersyaratkan hal itu. Jadi sekarang kalau tidak punya spesifikasi keterampilan tertentu, teman-teman akan sulit untuk mendaftar atau diterima di jabatan yang nanti akan dibuka dalam seleksi CPNS 2021. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 mengenai jabatan fungsional pegawai negeri sipil, ada 2 jenis jabatan fungsional ini. Yang pertama adalah jabatan fungsional tertentu atau JFT singkatannya. JFT itu adalah jabatan yang membutuhkan pemenuhan syarat sistem angka kredit untuk memperoleh kenaikan pangkat. Hal ini dilakukan sebagaimana aturan Kepres RI nomor 87 tahun 1999. JFT itu pekerjaan fungsional yang memiliki tugas atas kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai keahliannya. Hal tersebut berdasarkan pada latar belakang ilmu atau berdasarkan hasil sertifikasi atau pemenuhan keahlian dengan sistem akreditasi. Yang kedua, atau selain JFT, ada juga jabatan fungsional umum atau JFU. Perbedaannya itu di sistem penilaiannya. Jadi teman-teman yang di JFT, jabatan fungsional tertentu, dia kinerjanya akan dihitung berdasarkan dengan
angka kredit. Jadi nanti ada pekerjaan A, nilainya berapa, B berapa, kalau pengerjaan C berapa, sesuai dengan peraturan menteri biasanya yang berada hierarkinya di atas jabatan itu. Jadi nanti ada aturannya, kalau mengerjakan pekerjaan ini nanti nilainya berapa. Nanti di total minimal dalam 1 tahun harus bisa mengumpulkan berapa, ada targetnya. Kemudian kalau teman-teman yang nanti diterima di jabatan fungsional umum JFU, nanti penilaiannya sesuai dengan daftar penilaian prestasi pekerjaan. Cuman kalau saat ini kebijakan itu telah berganti jadi jabatan pelaksana. Kayak misalnya verifikator di suatu dinas itu biasanya masuknya ke JFU. Sekarang contoh-contoh jabatan fungsional. Kalau teman-teman tahu ada pekerjaan atau profesi guru, dokter, dosen, peneliti, peranata komputer, peranata humas, peranata laboratorium kesehatan, penguji kelayakan kendaraan bermotor, terus nanti pegawai di badan atau unit pengadaan barang dan jasa, itu biasanya atau mereka menduduki jabatan fungsional, baik JFT, jabatan fungsional tertentu, maupun jabatan fungsional umum. Ini sedikit berbeda dengan nanti untuk jabatan struktural atau yang kedua tadi ya. Jabatan struktural itu memang memiliki kedudukan dalam suatu struktur dari organisasi. Nah, jadi kalau teman-teman nanti di pekerjaan melihat misalnya ada kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi. Kalau di pemerintahan daerah nanti ada sekretaris daerah, ada asisten, ada kepala bagian, kepala biro. Nah, itu adalah contoh-contoh dari jabatan struktural. Sementara kalau yang ada di pusat, di kementerian misalnya ada dirjen, kemudian ada jabatan kabiro, atau nanti ada kasubdit, macam-macam lah, tergantung dari kementerian masing-masing. Lalu apa ini perbedaan di antara jabatan fungsional dengan jabatan struktural? Ini yang pertama ya, jabatan fungsional lebih menuntut seseorang untuk memiliki keahlian dalam satu bidang secara spesifik. Tadi misalnya ada peranata komputer, jadi dia ya latar belakangnya memang dari ilmu komputer dan memiliki keahlian dalam bidang-bidang komputer, mulai dari software maupun di hardware, tergantung nanti kebutuhannya. Ada peranata komputer yang diambil dari sarjana, ada pula peranata komputer yang diambil dari diploma. Nanti pekerjaannya biasanya sedikit berbeda, tapi masih mirip-mirip. Sementara jabatan struktural, pekerjaannya itu sesuai tingkat atau kedudukan di sebuah organisasi. Jadi saya mau menambahkan ya, misalnya kalau PNS di daerah ada camat, ada lurah, itu juga masuk ke jabatan struktural. Kalau di kecamatan nanti ada kasih, kemudian ada sekretaris kecamatan atau sekcam. Lurah ini harus dipahami beda dengan kepala desa ya. Lurah itu wilayah administrasinya itu berada di bawah pemerintah daerah langsung, jadi tidak dipilih maksudnya, tapi bukan pilihan warga sekitar, tapi dia dipilih oleh pejabat yang ada di atasnya. Desa namanya kades.
terpilih dengan sistem pemilu. Kalau lurah tidak pakai pemilu. Perbedaan lain, jabatan fungsional ini kalau mau naik pangkat atau sistem penilaiannya tadi adalah menggunakan angka kredit. Kalau jabatan struktural bisa naik pangkat sekurang-kurangnya dalam 4 tahun. Jadi tiap 4 tahun ya kalau pekerjaannya sesuai naik pangkat. Nah, jadi kalau teman-teman itu modelnya pengen cepat naik pangkat atau kedudukannya naik, jadi masuk S1 0 tahun golongan 3A, pengen cepat ke 3B. Kalau teman-teman yang ada di struktural dari 3A ke 3B nunggu aja 4 tahun, kalau pekerjaannya beres dia pasti naik pangkat. Sedangkan kalau yang jabatan fungsional ini penilaiannya menggunakan angka kredit. Kalau angka kreditnya memenuhi, minimal 2 tahun sudah bisa naik. Sebenarnya lebih cepat. Tapi kalau tidak bisa memenuhi angka kredit dan tidak bisa memenuhi kualifikasi, karena biasanya untuk jabatan-jabatan fungsional ini nanti ada namanya uji kompetensi, UKOM. Kalau tidak bisa memenuhi angka kredit dan tidak bisa lolos di UKOM untuk naik jabatan, misalnya dari teman-teman dari D3 masuk dia 2D ini masih terampil, lalu nanti mau naik ke 3A menjadi ahli. Nah, itu harus ada UKOM-nya. Kalau tidak lolos tidak bisa naik, atau tidak memenuhi angka kredit juga tidak bisa naik, repot juga. Tapi ini berbedanya memang begitu. Kemudian cara kerja, teman-teman di jabatan fungsional itu bisa langsung bekerja di masyarakat, kayak misalnya guru, dosen langsung ketemu dengan orang. Sedangkan kalau teman-teman di struktural itu biasanya bekerjanya berdasarkan tingkat kedudukan yang dimiliki di organisasi. Ada hierarki yang lebih jelas antara siapa yang bisa diajak bekerja. Kalau CFT atau CF itu lebih luas cakupannya sebenarnya untuk bekerja. Kemudian untuk jabatan fungsional itu bekerja melaksanakan tugas-tugas pokok organisasi. Misalnya dia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berarti tugas pokok organisasi di dinas itu apa saja? Karena nanti akan ada JFT di sana, jabatan fungsional tertentu penggerak swadaya masyarakat. Nah, nanti ada unsur pemberdayaan, dia melakukan monitoring kalau dia ahli pertama, misalnya dia melakukan pendataan. Lalu nanti naik lagi jenjangnya akan ada tugas, dan itu diatur dalam peraturan Menteri Kemendes PDTT. Begitu juga nanti kalau ada di dinas yang lain, kalau kita bicara ini di level daerah, nanti ada pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat fungsional tadi sesuai dengan peraturan menteri. Sementara kalau pejabat struktural itu bertugas dalam memimpin jalannya organisasi, jadi sama-sama di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa misalnya. Kalau yang jabatan fungsional itu melaksanakan tugas-tugas pokok organisasi, sementara jabatan struktural itu memimpin jalannya organisasi ini, organisasi dinas ini gimana biasanya. Jadi kalau sebenarnya kalau yang struktural itu di administrasinya sebenarnya idealnya, sementara yang jabatan fungsional itu di tugas banyak apa saja. Kemudian perbedaan lain, kalau jabatan fungsional itu wewenangnya sesuai bidang kerja, jadi lebih spesifik yang saya katakan tadi. Kalau dia berlatar komputer itu sama komputer, baik nanti memperbaiki hardware, memperbaiki software, atau nanti ada pengembangan aplikasi, atau nanti input data, itu biasa ada nanti dalam peraturan menterinya ada nanti.
Kemudian kalau jabatan struktural itu warnanya lebih luas karena mencakup organisasi tadi, bagaimana organisasi itu bisa berjalan. Lalu sampai saat ini yang terbaru, ini untuk jabatan fungsional itu dia seolah-olah ya mandiri begitu, tidak punya bawahan. Jadi belum ada aturan terbaru, tapi memang sedang digodok. Nanti kelak akan ada jabatan fungsional rasa struktural, tapi nanti belum ada. Saat ini jabatan fungsional itu tidak memiliki bawahan. Jadi dia selevel apapun naik, dia tidak punya bawahan. Yang dia melakukan tugas sesuai tupoksinya, jadi kayak orang egois, tapi ya enggak juga sih. Ya dia lakukan itu saja tanpa peduli orang lain yang ada di bawahnya, karena dia tidak memiliki bawahan. Lebih independen. Ini mungkin cocok buat teman-teman yang suka kuasa sendiri. Tapi tentu pekerjaan ini menjalankan tugas-tugas dari organisasi, tidak seenaknya sendiri ya. Kalau di jabatan struktural itu punya bawahan, tergantung jabatannya. Kepala dinas punya bawahan, nanti ada, kalau ini di daerah ada kabid, kepala bidangnya ada berapa. Kabid punya bawahan, kepala seksi, kasihnya ada berapa di bidang itu. Nanti menyesuaikan dengan struktur di organisasi tersebut. Nanti kasih punya bawahan lagi, stafnya ada berapa gitu. Dan itu sistem kerjanya memang hierarkis. Kemudian untuk perbedaan selanjutnya, jabatan fungsional itu tidak memerlukan kemampuan manajemen organisasi karena dia fokus pada pekerjaannya. Sebenarnya dia tidak mengurus administrasi seharusnya ya, kalau ini kita bicara dari regulasi yang berlaku. Sementara untuk jabatan struktural dia perlu kemampuan manajemen organisasi. Itu adalah beberapa perbedaannya. Jadi masing-masing punya ranah kerja yang berbeda. Kalau teman-teman saat ini sedang bersiap-siap untuk mengikuti seleksi CPNS 2021, teman-teman bisa mulai memahami tentang perbedaan antara dua jenis jabatan ini, antara jabatan fungsional dengan jabatan struktural, agar nanti saat sudah bekerja teman-teman tidak kebingungan, saya sebenarnya ini apa, ini pekerjaannya itu yang mana. Nah, kalau trennya memang sampai saat ini masih di jabatan fungsional. Mungkin nanti di 2021 formasi yang lebih banyak dibuka adalah formasi-formasi jabatan fungsional. Bahkan di beberapa kementerian atau mungkin di beberapa, khususnya kementerian ya, saat ini sedang ada perubahan status dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, karena pekerjaannya sekarang semakin banyak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi ada satu hal yang menurut saya menarik, karena ini masih dalam, meskipun aturannya sudah lama, tapi meskipun begitu dalam prakteknya nanti tidak bisa juga teman-teman di jabatan fungsional yang tadi seharusnya dia tidak harus mengurus soal organisasi, nggak bisa juga. Dia bagaimanapun dalam kerja lapangannya dia akan punya atasan dan bekerja juga harus mengikuti alur-alur atau tupoksi yang menyesuaikan dengan target-target yang ada di organisasi tempat dia bekerja. Jadi nggak bisa sepenuhnya terus saya ikuti permen, saya pokoknya harus ngejar angka kredit misalnya agar cepat naik pangkat. Itu juga tidak bisa. Jadi ada hal-hal yang memang harus diakui perlu perbaikan. Tapi saat ini infonya memang BKN sedang menggodok benar-benar agar jabatan fungsional dan jabatan struktural ini nanti bisa bekerja sesuai tupoksi masing-masing, sehingga pelayanan kepada publik itu akan lebih
efektif dan efisien. Apakah sekarang? Belum, semua sedang berproses. Sementara mungkin sharing-sharingnya ini dulu, nanti di video selanjutnya insya Allah akan saya jelaskan lebih detail soal jabatan fungsional, karena pemahaman jabatan fungsional ini nanti akan lebih spesifiknya. Artinya ini baru gambaran awal bahwa ada jabatan fungsional, ada jabatan struktural, tapi di jabatan fungsional tadi nanti ada hal-hal lain yang perlu teman-teman pahami sebagai bekal bagi teman-teman untuk mendaftarkan diri dan lolos dalam seleksi CPNS tahun 2021. Like video ini jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan subscribe dan berikan komentar teman-teman. Mari kita bahas apa yang menjadi kegalauan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari saya banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.